Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih atas kunjungan teman-teman. Pada sesi kali ini saya akan coba ulas atau kita akan bahas terkait teknik sampling untuk penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Mengapa ini penting? Karena teknik sampling itu akan menentukan siapa nanti yang menjadi subjek penelitian kita atau berapa besaran jumlah responden yang akan kita teliti. Nah, biasanya ini akan menjadi dasar benar atau tidaknya nanti di hasil penelitian. Kalau sekiranya di teknik sampling saja kita bermasalah atau tidak sesuai dengan teori, nanti di hasil penelitian juga akan dipertanyakan. Karena pada dasarnya untuk teknik sampling dalam semua pendekatan penelitian itu harus disesuaikan dengan teori pengambilan sampelnya. Nah, di sini perlu diingat kembali bahwa teknik sampling itu kan ada dua jenis, ada probability sampling, di mana setiap populasi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi responden atau sampel. Sementara non-probability itu tidak semua responden mendapat kesempatan yang sama. Itu perbedaan yang mendasar antara dua teknik sampling tersebut. Nah, di sini saya akan coba jelaskan atau kita akan coba bahas untuk kasus dalam penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Misal, di dalam penelitian eksperimen, kita akan melakukan penelitian, ini yang pertama, untuk menerapkan 3 perlakuan atau 3 treatment pembelajaran, maka dibutuhkan tiga kelas. Nah, bagaimana pengambilan sampelnya untuk penentuan kelas dan sampel penelitiannya. Kemudian kasus yang kedua, peneliti akan menerapkan 3 perlakuan pembelajaran pada 3 kelas dengan kriteria siswa penalaran matematika rendah. Nah, bedanya di kasus yang pertama dengan yang kedua, kasus kedua ini ada kriteria yang harus terpenuhi, yaitu siswa dengan penalaran matematika rendah. Itu kriterianya. Ini untuk kasus penelitian eksperimen. Kemudian kita ke penelitian non-eksperimen. Misal contoh kasusnya, peneliti akan melakukan penelitian survei ke sekolah A di kelas 8. Nah, berapa nanti sampelnya, besaran sampelnya, bagaimana pengambilannya. Kemudian contoh kasus yang kedua, peneliti akan melakukan penelitian survei ke sekolah A, B, dan C, kelas 8. Nah, ini juga untuk menentukan berapa besaran sampel yang akan diteliti dalam penelitian survei. Nah, ini akan kita bahas bagaimana penentuan besaran sampelnya. Ini contoh kasusnya. Yang perlu kita ketahui adalah ukuran sampelnya dulu. Teknik ukuran sampel kita harus ketahui bagaimana penentuan ukuran sampel. Nah, ada sebenarnya banyak teknik penentuan ukuran sampel. Di sini saya menggunakan formula Slopin, di mana sampel itu atau N kecil dihitung dengan populasi dibagi 1 ditambah populasi dikali margin of error-nya atau taraf kesalahannya dipangkatkan 2. Taraf kesalahan itu umumnya digunakan taraf kesalahan 5% atau alfa 0,05. Jadi E kuadrat ini biasanya 0,05 kuadrat. Boleh menggunakan misalnya 0,01 atau 0,1, bisa tergantung kebutuhan penelitinya. Tapi umumnya biasanya digunakan alfa 0,05. Nah, oke, kasus yang pertama tadi disebutkan kita butuh 3 kelas. Butuh 3 kelas ini. Nah, 3 kelas ini kita sudah memberi patokan 3 kelas. Nah, pemberian patokan 3 kelas ini merupakan teknik non-probability sampling untuk penentuan yang ini. 3 kelas non-probability. Yaitu kuota. Kita sudah menentukan kuotanya 3 kelas. Nah, jadi di dalam satu penelitian sebenarnya tidak selalu menggunakan satu teknik sampling, bisa menggunakan 1 atau lebih teknik sampling. Misal dalam contoh kasus pertama kita menggunakan 2 teknik sampling. Yang pertama itu kuota, yang kedua
kuota 3 kelas ini kita ambil dari, misalnya di sekolah punya 6 kelas. Nah, kita akan ambil 3 kelas. Nah, 3 kelas itu kita ambil secara acak. Nah, ini kita ambil secara acak kelasnya, ini menggunakan cluster random sampling. Cluster. Jadi penentuan siapa kelasnya yang akan menjadi sampel dalam pemberian perlakuan atau pemberian treatment, nah itu menggunakan teknik cluster random sampling. Jadi di dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik sampling sekaligus. Misal kita acak dan ketemulah kelasnya, misal secara acak kita undi, ya secara paling sederhana untuk melakukan acak, itu diundi saja. Misalnya setelah kita undi dapat kelas B, kemudian kelas D, setelah kita acak ya, kemudian kelas E. Nah, inilah sampel penelitian kita. Ada 3 kelas 8B, 8D, 8E, dengan masing-masing siswanya. Dan artinya total siswa itu ada 78 orang. Nah, ini untuk kasus yang pertama. Nah, bagaimana kalau misalnya kasusnya tadi ada syarat yang ditentukan di sana. Syaratnya itu adalah siswa dengan penalaran rendah, penalaran matematika rendah. Ini penalaran. Penalaran rendah. Oke, biasanya kalau misalnya ada kriteria begini, peneliti akan menggunakan eksperimen yang nanti mengandung unsur pretest dan posttest. Jadi untuk mengetahui penalaran rendah siswa atau siswa yang memiliki penalaran rendah itu harus di pretest dulu. Nanti ketemu berapa siswa yang penalaran rendah, berapa siswa yang penalarannya tinggi. Dan setelah kita uji ternyata misalnya ketemu berapa siswa yang memiliki penalaran rendah. Anggap misalnya penalaran rendah, misal kita anggap ya setelah pretest. Setelah pretest ternyata ada sekitar 102 siswa penalaran rendah. Oke. Ada 102 penalaran rendah. Kemudian 102 ini akan kita jadikan 3 kelas untuk perlakuan. Perlakuan kita kan ada 3 tadi. Ada 3 treatment, ada 3 metode misalnya. Nah, 102 kita bagi 3, misal kalau kita bagi 3 102 ini 34 siswa. 34 siswa ini kira-kira efektif tidak untuk diberikan perlakuan. Kalau misalnya efektif, ya sekiranya efektif, nggak masalah 34 per kelasnya, boleh langsung aja misalnya jumlah siswanya masing-masing kelas, kita bentuk kelas baru artinya. Masing-masing kelas 34, 34, 34, boleh. Tapi kalau misalnya kita ingin, ini harus ada argumen ya, untuk penentuan jumlah ini harus ada argumen. Misalnya saya menganggap bahwa 34 ini tidak efektif untuk diberikan perlakuan. 34 dalam satu kelas itu tidak efektif. Saya ingin mengurangi ini. Nah, untuk menguranginya, mengurangi 102 ini jadi berapa? Kita gunakan teknik ukuran sampel. Nah, artinya kita punya populasi penalaran rendah sebanyak 102. Kita masukkan ke rumus Slopin untuk melihat besaran sampel siswa yang memiliki penalaran rendah. Rumus Slopinnya itu misal 102 dibagi 1 ditambah 102, 102-nya ini dikali, taraf kesalahannya saya gunakan 0,05 pangkat 2. Nah, artinya ada 81, coba saya bulatkan. Ada 81 siswa, sampelnya ya, ini sampel. Sekarang kita punya 81 siswa sampel untuk penalaran rendahnya.
Coba kita bagi 3 kelas. Bagi 3. 27 ya, 27 berapa begitu? 27,1. Kita bagi saja 27 ini. Masing-masing, mohon maaf, kita bagi saja 81 ini ke 3 kelas. Patokannya 27, misalnya ini 27. Ini 27. Misal ini 2 berapa ya untuk dapat 81? 26 kali ya. Loh, berarti 27 juga. Oke, berarti masing-masing kelas 27. Udah, itu yang sampel kita ada 81 siswa, kita bentuk ke dalam masing-masing kelas karena kita butuh 3 kelas tadi untuk kelas perlakuan. Nah, jadi argumennya, kenapa kita harus tarik sampel diperkecil lagi dari populasi 102 penalaran? Kita harus punya argumen. Argumennya adalah kalau misalnya ini kita bagi 3, tadi ada 34, itu nggak efektif untuk perlakuan 34 siswa dalam satu kelas. Nah, yang efektifnya bagaimana? Ya sudah, kita anggap ini adalah populasi, kita ambil sampelnya menggunakan teknik ukuran sampel slopin. Jadi diperoleh 81 siswa keseluruhan. Kalau 27 itu insya Allah saya kira ya, menurut saya 27 itu efektif untuk dalam satu kelas. Nah, ini lagi-lagi kita harus menyusun argumen pemilihan metodenya. Kalau misalnya 34 tadi, 102 kita ambil 34, boleh nggak langsung 34? Boleh, tapi kita harus ada argumennya. 34 itu boleh saja misalnya. Tapi ini dibenarkan secara metodologi. Intinya yang kita lakukan dalam penarikan sampel, teknik ukuran sampelnya dibenarkan secara metodologi. Oke, itu untuk yang eksperimen. Nah, kasus untuk non-eksperimen. Lagi-lagi di kasus non-eksperimen kita harus patokannya ke populasi, mohon maaf, teknik ukuran sampel. Nah, di sini saya menggunakan teknik ukuran sampel sorting. Di kasus yang pertama, ini untuk non-eksperimen ya, artinya penelitiannya anggap misalnya survei. Kita punya populasi 156 siswa akan kita survei. Nah, tentukan dulu sampelnya berapa dari 156 ini. Menggunakan teknik ukuran sampelnya. Misal teknik slopin ini dibagi 1 ditambah 156 dikali alfa 0,05. Oke, ada 112. Kita coba bulatkan. Ada 112 siswa. Nah, 112 siswa ini kita ambil secara proporsional. Nah, oke, proporsional. Misal 25, ada berapa orang yang mewakili kelas A dari 25 siswa? Berarti kita 112 ini dibagi 156 dikali jumlah siswa dalam kelas A-nya. Ada kesalahan. Rumus kayaknya. Ini dibagi totalnya, populasinya. Saya absolutkan. Absolutkan supaya bisa di-copy rumusnya. Dibulatkan saja, karena untuk sampel penelitian nggak ada siswa yang 0,98 ya. Kita bulatkan. Jadi ada 18 siswa untuk kelas 8A. Oke, kita langsung pastekan ke bawah. Oke. Coba kita lihat. Betul nggak totalnya 112? Oke, ternyata betul.
Nah, ini dia penentuan ukuran sampel di masing-masing kelas. Nah, teknik samplingnya apa namanya secara metodologi? Secara metodologi, pengambilan dari populasi tadi, kita tentukan ukuran sampelnya dulu menggunakan formula Slopin, ketemu 12. Nah, 12 ini kita ambil secara acak. 12 kita ambil secara acak, artinya ini simple random sampling 112. Simple random sampling kita ambil secara acak. Nah, penentuan berapa siswa di masing-masing kelas perwakilannya supaya proporsional ini disebut dengan teknik sampling yang proporsional. Namanya apa ya? Yang proporsional ini. Itu di dalam teknik teknik probability sampling itu disebut dengan proportionate stratified random sampling. Jadi masing-masing kelompok, kita kan punya kelompok nih, masing-masing kelompok terwakilkan secara proporsional. Nah, itu yang teknik pengambilan sampelnya. Juga non-probability sampling, penentuan berapa perwakilan masing-masing kelompok itu non-probability sampling, yang proportionate stratified random sampling, kemudian pengambilan 112 ini, pengambilan orangnya ini di masing-masing kelas diambil secara acak atau simple random sampling. Lagi-lagi di sini ada dua teknik sampling yang digunakan. Oke, ya untuk kasus yang penelitian non eksperimen yang pertama. Nah, non eksperimen yang kedua ini lebih kompleks lagi permasalahannya. Kita punya 3 sekolah. Sebenarnya tekniknya sama saja, cuman kebutuhannya yang berbeda atau populasi dan sampelnya. Maksudnya populasinya yang pertama ini kan 1 sekolah. Populasi yang kedua itu ada 3 sekolah. Kita punya 3 kelompok sekolah dan masing-masing sekolah memiliki kelompok kelas. Nah, sekarang sama, kita hitung dulu sampel totalnya. Jadi di penelitian non eksperimen itu mudahnya adalah dari total populasi langsung kita tentukan besaran sampelnya. Nanti baru kita teknik pengambilan sampelnya. Oke, gunakan formula Slopin lagi misal. Untuk menentukan dari 450 populasinya ini berapa sampelnya. Sama dengan 450 itu N-nya dibagi 1 ditambah N dikali alfa 0,05. Dikuadratkan. Oke, jadi populasinya kita bulatkan 212. Wah, ini tapak Wirosablen ini. 212 siswa yang akan kita teliti respondennya dari populasi 450. Nah, penentuan di masing-masing kelas sama seperti kasus yang pertama tadi. Meskipun di sini ada 3 kelompok. Kelompok sekolah A, B, C. Oke, kita tentuin untuk kelas 8A di sekolah A. Dari 212 kita bagi populasinya ada 450. Saya solutkan supaya oke. Mohon maaf agak ramai ini soalnya di kantor ya. Dikali jumlah siswa di kelas 8A-nya. Oke. Oke. Jadi yang mewakili kelas A yang akan kita jadikan responden itu 12 orang. Kemudian di kelas-kelas berikutnya, nah ini. Coba kita lihat totalnya betul nggak 212. Betul 212. Oke, inilah yang menjadi sampel penelitian kita. Nah, secara metodologi teknik samplingnya apa? Teknik samplingnya untuk menentukan
Yang pertama, tentukan jumlah sampelnya dulu. Jumlah sampel 212 dari 450 populasi. Cara mengambil 212 ini gimana? Ini simple random sampling pengambilannya. Simple random sampling itu masuk probability sampling. Kemudian di masing-masing kelas, di masing-masing sekolah perwakilannya supaya proporsional sama seperti tadi. Jadi metodenya menggunakan proportionate stratified random sampling. Jadi proporsional di masing-masing kelompok, di masing-masing sekolah. Oke. Semoga bisa dipahami untuk teknik sampling di penelitian eksperimen dan non eksperimen. Teknik penentuan sampelnya dan secara metodologi itu teknik sampling apa? Nah, itu yang perlu didudukkan. Soalnya dalam pengambilan sampel kita harus tahu teknik pengambilan sampel kita apa namanya. Itu harus secara teoritik terpenuhi. Oke, mohon maaf sekiranya ada kekeliruan di dalam penyampaian materi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.